Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Lika Gusina Rizkyanti Manae, NIM 2107010. Saya mahasiswi Stika Seza Saintika Padang dari Prodi S1 Kebidanan kelas 1A. Nah teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hormon-hormon pada wanita, khususnya pada kehamilan. Penasaran dengan videonya? Jangan di skip ya teman-teman, tonton terus video ini sampai akhir. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kita mengetahui apa-apa saja hormon-hormon kehamilan pada wanita, kita perlu tahu dulu apa sih itu hormon. Nah, hormon ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti merangsang. Asal kata dari hormon itu yakni hormaen yang berarti menggerakkan. Lalu, apa-apa saja sih fungsi hormon tersebut dalam tubuh kita? Nah, fungsinya antara lain, pertama, mengontrol pertumbuhan tubuh, kedua, mengatur reproduksi, ketiga, mempertahankan homeostatis atau keseimbangan keadaan tubuh dan keadaan sekitar, dan terakhir, mengatur jarak melahirkan. Nah, di slide kita dapat melihat ya teman-teman bagaimana sih bentuk atau gambar hormon tersebut dalam tubuh kita. Nah, setelah kita mengetahui apa itu hormon dan fungsinya, kita juga perlu tahu nih, apa sih itu kehamilan? Nah, kita bahas sedikit ya teman-teman. Kehamilan merupakan suatu proses terbentuknya atau berkembangnya individu baru dalam alat reproduksi wanita akibat adanya pertemuan dua senyawa, yaitu sperma dan ovum. Jadi, apa sih hormon-hormon kehamilan itu? Nah, hormon kehamilan ada banyak ya teman-teman. Ada progesteron, estrogen, prolaktin, oksitosin, dan terakhir hormon chorionic gonadotropin. Hormon sebenarnya merupakan bahan organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu dalam jumlah sedikit yang langsung disekresikan ke dalam darah karena tidak memiliki saluran sendiri. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, yang pertama ada progesteron dan estrogen. Progesteron dan estrogen merupakan hormon yang berperan dalam masa kehamilan 3-4 bulan pertama pada masa kehamilan. Setelah itu, fungsinya diambil oleh plasenta. Estrogen berfungsi merangsang kontraksi uterus, memfasilitasi pembuahan selama siklus menstruasi, sedangkan progesteron berfungsi menghambat kontraksi uterus dan mengatur kondisi lapisan pada rahim. Di slide kita dapat melihat ya teman-teman bagaimana hormon progesteron dan estrogen. Nah, kemudian prolaktin. Prolaktin merupakan hormon yang disekresikan oleh plasenta yang berfungsi memacu glandula mamae untuk memproduksi air susu, serta untuk mengatur metabolisme tubuh agar ibu janin tetap mendapat nutrisi. Sedangkan hormon oksitosin merupakan hormon yang berperan dalam kontraksi uterus menjelang persalinan. Dan terakhir ada HCG atau hormon chorionic gonadotropin yang merupakan hormon untuk mendeteksi adanya kehamilan yang bekerja pada hari ke-8 hingga minggu ke-8 pada masa kehamilan. Nah, semuanya tadi tentang hormon-hormon kehamilan ya teman-teman. Nah, kita juga perlu tahu nih, selain hormon kehamilan, kita juga perlu tahu hormon apa saja yang berperan dalam melahirkan. Nah, hormon yang berperan dalam melahirkan ada relaksin, estrogen, dan oksitosin. Nah, apa itu relaksin? Relaksin merupakan hormon yang mempengaruhi peregangan otot simfisis pubis. Sedangkan estrogen merupakan hormon yang mempengaruhi hormon progesteron dalam kontraksi uterus. Nah, terakhir oksitosin. Oksitosin merupakan hormon yang berperan dalam kontraksi dinding uterus. Nah, selain hormon-hormon yang kita sebutkan tadi, ada lagi hormon-hormon wanita lainnya yang belum kita ketahui. Yaitu yang pertama ada luteinizing hormon atau disingkat dengan LH, yang merupakan hormon yang bertugas untuk membantu tubuh dalam mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Nah, yang kedua ada follicle stimulating hormone atau disingkat dengan FSH, yang merupakan hormon yang membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Baik teman-teman, kita masuk pada slide yang terakhir, yaitu gangguan yang sering muncul pada saat hamil akibat perubahan hormon. Nah, gangguan-gangguan tersebut yaitu seperti kulit belang atau menghitam, kemudian nyeri panggul, ada heartburn atau MAH, kemudian cairan seks menurun, sering lupa, dan terakhir suasana hati menurun.
Baik teman-teman, saya rasa untuk sekarang itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai hormon-hormon kehamilan pada wanita. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih saya memohon maaf dan semoga kita bertemu kembali di channel berikutnya. Terima kasih.